Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Semoga kita diberi kesehatan dan dilimpahkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit nih tentang cerita limbata saya ekor clos ini. Saya dapat dari mana? Apakah kalian bisa beli? Dan saya akan menceritakan dari awal pertama saya beli sampai saat ini. Dan saya mendapatkan harga berapa dan pernah ditawar berapa. Dan saya akan ngasih pendapat kepada kalian apakah ikan ini boleh dijual atau tidak, atau bisa dipelihara saya sendiri, atau saya carikan pasangan biar mendapatkan hasil yang seperti ini juga. Simak videonya baik-baik ya. Buat kalian kalau misalkan yang mau bertanya silahkan komen aja, nanti saya akan bantu jawab semampunya saya, sebisanya saya. Dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya juga ya. Jangan lupa subscribe ya. Saya akan menceritakan sambil video pembersihan tank ya. Kebetulan ini tanknya juga udah mulai kotor, jadi saya akan melakukan pembersihan nih. Kotoran ini juga udah ngumpul banyak banget nih. Ya, pokoknya langsung kita sambil bercerita, kita sambil videonya pembersihan tank. Oke. Cerita berawal dari saya lagi mencari ikan limbata. Sebenarnya saya sendiri sudah punya limbata, cuman yang ekornya tidak seperti ini. Yang dulu yang videonya ngilangin jamur, yang waktu ikannya sakit ya, menyembuhkan limbata sakit itu adalah limbata saya juga yang dulu. Nah, saya sendiri juga memahami ternyata limbata WC atau tangkapan alam ya sangat sensitif kepada air kalau airnya kurang bagus. Dan dari situ saya mulai belajar memahami karakter ikan juga. Dan waktu punya pemikiran ya, saya cari limbata aja yang bagus. Saya sering kali di luar kota ya carinya yang speknya indah dipandang, niatnya sih buat display ya, siapa tahu bisa buat kontes juga. Nggak sengaja saya lihat ikan di postingan, di komentar ya, kan ada postingan ya di komentar. Nah, di komentarnya ikannya ada ini nih, ikan ini. Nah, ikannya beda dari yang lain nih. Umumnya limbata kan ekornya lebar tapi tidak sampai ngeklos. Nah, ini kok ikan kok ngeklos nih sampai nutup ya, sampai nutup dari ekor sampai ke dorsalnya juga. Nah, dari fin ya, ekor sampai finnya. Ada videonya dulu nih, kita kasih lihat dulu yang mengenai videonya nih. Nah, ini adalah video dimana pas di waktu di komentar orang ya. Nah, ini saya lihat ekornya, dia ekor lebar banget, dia nge-close antara fin sama ekornya dia nutup. Nah, ini adalah ekor close. Dan ini ukurannya juga lumayan agak besar juga saya mendapatkannya. Dan saya minta video terbarunya, dan ini adalah video terbarunya. Nah, ini ikannya juga warnanya juga agak kusam kayak gini. Dia kurang kerawat tuh, dari tanknya aja udah lumutan kayak gitu. Nah, orangnya di sana kayaknya kurang perawatan juga, ya, makanya kelihatannya juga kurang agak aktif juga ikannya. Nah, saya beli tuh, waktu itu saya beli juga, katanya orangnya juga sibuk. Dia orangnya bukan penjual ya, tapi dia kiper biasa. Dan ini ikannya juga ada ikan apa namanya, ada sahabatnya juga. Ini dari lokality Bali ya, saya mendapatkan ikan ini dari lokality Bali, limbata Bali. Dan ini ada temannya juga, ini nih limbatanya juga ada temannya. Waktu itu saya juga sempat ditawarin, pas saya beli ikan ini sekalian ditawarin juga. Saya cuma mampunya belinya cuma satu doang ini, dan ini ikannya nih yang satunya. Ekornya juga lebar ya. Ya, ini umumnya limbata kalau misalkan ekor lebar ya seperti ini, nggak sampai nge-close. Cuman kalau misalkan yang tadi dia di samping rimnya tebal, dia juga nge-close antara fin sama ekor, dia nutup. Nah, makanya tuh yang saya beli itu pertama waktu itu. Kalau misalkan saya ditawarin ini yang ikan ini dulu, mungkin saya akan belinya ikan ini. Nah, saya lihatnya pas di postingannya, pas di komen, lihatnya cuma yang ikannya nge-close, makanya saya beli ikan nge-close. Saya sendiri sering dapat ikan atau cari ikan itu di luar kota, soalnya di sini banyak yang kurang bagus. Kalaupun ada yang bagus pasti mahal banget.
pasti ada juga yang ikannya istilahnya nggak dijual juga kalau misalkan ikannya bagus. Seperti asiatica juga ya, asiatica yang kecil itu, yang bocil, yang gondrong itu saya mendapatkan dari Bandung, dan lain-lain sebagainya kita juga ada juga yang lain ya. Kalau misalkan yang kemarin tuh beruntung sekali saya mendapatkan ikan cana andrau di kota sini dulu, di kota sini loh. Saya pun bisa langsung mantau lihat ikannya, wah beruntung sekali sih saya pas nemu. Jadi itu ikan saya dari mana, lokality mana, itu adalah lokality Bali. Bagus-bagus kok, lokality juga bagus-bagus, lokality Bali juga bagus ya, ekornya juga lebar-lebar. Dan saya mendapatkan ikan ini dengan harga yang lumayan agak tinggi di atas pasaran. Kalau misalkan biasanya limbata, umumnya limbata kan harganya kan paling ya mahal-mahalnya paling kan 100 150 ya. Kalau ini dia nawarinnya 400.000. Wah waktu itu wah tinggi banget tuh lah. Kita kan sebagai pembeli kan kita juga nawar ya kak, nawar. Saya tawar tuh 250, mau nggak kayak gitu. Saya nekat aja tuh pas itu, waktu itu saya nawar 250, nggak bisa, oh nggak bisa katanya, nggak bisa lah. Berapa? Oke 350. Wah nggak bisa 350 nih, 300 malah. Waktu itu dilepasnya 300, tapi masalah ongkirnya saya sendiri. Jadi dari Bali ke waktu itu ke Jawa ongkirnya kurang lebihnya tuh 35.000 kalau nggak salah, seluruhnya mulai dari boxnya sampai pengirimannya juga 35.000. Jadi saya pembelian ikan ini 335.000, sekitarnya segitu ya, sekitarnya segitu. Nah waktu itu dikirim ya, dikirim lah apa namanya, dikirim pas ikannya datang sampai di sini ikannya pecah, paketannya pecah, bener-bener pecah dia. Wah gila, pas waktu di sini tahu-tahu yang tukang ngirim, tukang paketnya, tukang kurirnya, dia ngirimnya cuma pakai plastiknya kagak ada udaranya lagi. Udaranya wah kempes sih, sudah dibilang ada udaranya cuman sedikit, udaranya udara kosong biasa aja, nggak ada oksigen sama sekali. Wah bener-bener kempes. Katanya pas di paketannya katanya pecah, bocor, basah semua. Wah ikannya bener-bener stres. Pas waktu stres saya masukin ke tank. Iya saya masukin ke tank. Waktu itu saya menggunakan settingan yang gelap. Menggunakan settingan yang gelap itu menggunakan background hitam dan pasir hitam. Niatnya saya, kenapa saya menggunakan pasir hitam dan background hitam itu, niatnya cuma pengen biar ikannya itu warnanya lebih pekat dan lebih enak juga ya. Saya kasih background hitam sama pasir hitam. Setelah saya tunggu kok dia ikan nggak mau aktif, apa ini, wah mungkin ini karena efek stres kali ya, karena di perjalanan pecah ya gak, kehilangan udara juga dia pecah. Waktu itu udah mungkin ini stres sampai 1 minggu. Wah ini 2 minggu pun ini, wah gila ini si ikan nggak ada respon sama sekali. Waktu itu apa mungkin dari settingannya. Waktu itu saya ganti tuh settingan, dari saya kasih pasir merah langsung saya kasih backgroundnya background putih. Nah ikannya kok mulai agak aktif. Oh ternyata ikan ini kayaknya suka yang cerah-cerah nih apa namanya backgroundnya. Kalau di background hitam kayaknya kurang aktif. Waktu itu saya masih ragu-ragu, saya pindahin lagi tuh ke background yang hitam dengan pasir hitam lagi, saya masukin lagi. Ternyata betul, ternyata ikan ini nggak suka dengan yang settingan gelap-gelap, dia sukanya yang settingannya yang cerah-cerah. Saya pindahin lagi yang dari gelap, dia nggak mau aktif. Udah 2 hari, udah saya coba 2 hari ternyata nggak mau aktif. Saya pindahin lagi ke settingan yang cerah, saya kasih background putih tanpa ada substrat pun dia aktif langsung, tanpa menunggu 1 menit pun dia langsung aktif. Oh ternyata dia sukanya settingannya yang cerah. Makanya di sini saya tiap apa namanya menggunakan settingannya yang settingan polos seperti ini, tanpa background bahkan tanpa substrat. Cuman untuk perawatannya cuma lumayan agak ribet juga, lumayan ribet nih. Saya sendiri, kalau kayak saya sendiri untuk pembersihan seperti ini ya paling tidak itu 1 minggu pergantian air ya, 1 minggu 2 minggu, 2 minggu maksimalnya saya sendiri 2 minggu sekali. 2 minggu itu udah kelihatan kotor banget tuh, kayak yang tadi awal tuh, video awal tadi tuh ya udah kotor banget. Nah ini adalah 2 minggu. Ini pembersihan seperti ini saya lakukan 2 minggu sekali ya, kalau misalkan saya sibuk. Tapi kalau misalkan saya nggak sibuk, 1 minggu sekali pergantian air. Pergantian air hampir 90% ya, seperti tadi kelihatannya cuma di ikannya doang. Dan di sini di samping saya apa namanya, di samping pembersihan, di sini juga saya juga kasih obat biru buat obat biar ikannya aktif ya.
Ini di sini untuk cara perawatannya sendiri, saya menggunakan tiap hari ini makan ikan 2 kali sehari. Paginya terkadang saya kasih udang kering, malamnya pelet. Pokoknya tiap malam itu sebelum saya tidur itu biasanya saya kasih pelet. Ya, paginya terkadang saya kasih pakan hidup seperti cacing, terkadang ular Hongkong, terkadang ini apa namanya, udang kering. Tapi setiap malamnya sebelum saya tidur pasti saya kasih pelet. Nah, itu kan saya perawatan ikan ini. Dan untuk harga nih, harga penawaran terakhir, entah itu serius atau tidaknya, saya pernah ditawar itu 2 juta. Iseng-iseng enggak tahu tuh itu 2 juta itu serius atau tidak. Yang jelas kalau yang serius itu di angka 1 juta lebih. Iya, 1 juta lebih, 1 juta lebih pokoknya. Lebihnya enggak terlalu banyak juga, lebihnya 1,3. Itu serius. Dia waktu itu saya kan iseng-iseng tuh, kan ada grup ya, grup Limbata di Facebook kan, grup Limbata itu satu Indonesia. Nah, saya iseng-iseng grup ya, ikut-ikut kayak yang teman-teman dong, absen dari mana. Nah, saya ikut-ikut absen. Waktu itu saya apa namanya, saya absen kayak gitu. Terus ada yang inbox, dia minta dijual gak bang, saya ngomongnya ya kalau misalkan cocok jual, kayak gitu doang dong. Saya biasa ya, namanya juga penjual ya. Ya kalau misalkan cocok, harganya cocok, saya jual. Waktu itu saya ngomongnya kayak gini, pernah apa, penawaran terakhir itu di angka 900. Nah, itu dia ngasih 1 juta. Ada juga yang melebihi lagi, yaitu rata-rata untuk seriusnya itu di angka 1 jutaan. Nggak tahu tuh yang 2 juta itu serius atau tidaknya, kita juga kurang tahu. Menurut kalian bagaimana tentang limbata saya ini? Apakah dijual, cocok dijual, atau saya keep aja ya, atau misalkan saya jodohin aja, cari jodoh biar dapat apa namanya, yang anaknya ekor close seperti ini saya. Tapi kalau misalkan cari pasangan, kemungkinan saya cari akan pasangannya yang ciri khasnya hampir seperti ikan ini. Dari ekornya dia lebar. Kalau misalkan saya mendapatkan rim yang bagus ya, syukur-syukur saya mendapatkan rim yang sangat bagus juga ya. Dan usahakan juga ikannya apa namanya, female-nya itu udah pernah proven, itu nyaman. Kalau misalkan udah pernah proven juga, biar menjadi ikannya itu biar nyaman. Kalau misalkan gampang lah istilahnya, kalau misalkan dijodohin juga gampang. Mungkin kalau misalkan kalian ada, boleh bisa DM aja ke Instagram saya, Ovi Animal. Kalau misalkan kalian punya misalkan punya female, nanti saya beli nggak masalah. Pokoknya saya beli, nanti saya rawat. Insya Allah kalau misalkan cocok kan jadinya nanti punya anak juga. Siapa tahu di teman-teman kalian juga pengen mendapatkan ekor close. Soalnya jarang banget nih limbata ekornya gitu nge-close. Kebanyakan orang itu yang limbatanya itu ekor lebar, tapi dia nggak sampai nge-close, sampai nutup ke fin atas. Iya. Jadi adalah sedikit pengalaman dari limbata saya ini. Ya, lumayan pengalamannya lumayan juga panjang. Saya juga nge-keep ikan ini udah hampir 1 tahun. Udah ada ke belum? Udah ada kayaknya deh. Saya sampai lupa. Pokoknya inilah pengalaman saya sendiri tentang limbata ini. Ini adalah video pembersihan. Masalah video pembersihan, dan saya juga menggunakannya lampu biasa ya. Yang kata orang katanya, wah itu lampunya bagus. Enggak, ini memang rawatannya udah kayak gini. Ikannya juga udah mulai naik juga, warnanya juga ada enak. Nah, kalau misalkan saya kasih lampu yang bagus juga tambah bagus. Di samping itu kita juga perawatannya juga maksimal. Kita satu minggu ganti air, 2 minggu 1 minggu 2 minggu saya ganti air biar ikannya tetap aktif dan sehat pokoknya. Tambahan sedikit buat kalian, kalau kalian serius benar-benar mau keep ikan, kalau ikan kalian menemukan ikan yang sesuai ciri khas kalian, belilah. Meskipun harganya mahal gak masalah, yang penting kalian suka. Jadi ngekipnya itu seneng. Seperti halnya saya sendiri mendapatkan limbata ini dengan harga yang lumayan agak tinggi ya, tapi saya rawat meskipun ribet rawatannya. Kalau seneng ya pasti happy aja, meskipun ribet. Saya sendiri juga 1 minggu 1 kali, bahkan terkadang 2 minggu 1 kali ya, saya ganti air, lumayan agak ribet. Tapi kalau misalkan saya seneng ya itu nggak jadi masalah. Iya, kayak gitu. Jadi cukup itu saja sekedar pengalaman saya ikan limbata ekor close. Soalnya banyak teman-teman yang menanyakan ikan lokality mana, ikan dapat dari mana.
Dan saya ini udah saya jawab bahwa ini lokality dari Limbata Bali. Saya mendapatkan ikan Bali ini ya, Limbata WC Bali. Buat kalian kalau misalkan kalian pengen cari, bisa di grup-grup Bali. Kalau misalkan ada ekor-ekor yang apa istilahnya, yang lebar-lebar juga bagus, ada juga. Pokoknya kalian harus semangat, carinya juga harus semangat. Jadi cukup itu saja ya. Jangan lupa dibantu like-nya juga, bantu like-nya, bantu like, komen, dan subscribe-nya juga, biar saya lebih semangat bikin kontennya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.